warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram, semester 4, kelompok 8. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nun dengan NIM C1G022032. Saya Nurul Wasiatul Hikmah, NIM C1G022033. Kenalkan, saya Reza Priyatul Ilmi dengan NIM C1G022035. Saya Rima Selis Aulia dengan NIM C1G022036. Perkenalkan, saya Sakila Ayu Novitasari dengan NIM C1G022037. Definisi informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi, di mana objek informasi yang dimaksud adalah produk, kegiatan, departemen, divisi, atau perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, informasi akuntansi penuh dapat didefinisikan sebagai seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Selanjutnya, manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama yaitu sebagai pelaporan keuangan. Informasi penuh ditunjukkan untuk pelaporan keuangan kepada pemakai pihak luar agar dapat dibandingkan. Kemudian, manfaatnya yang kedua yaitu untuk analisis kemampuan laba, di mana setiap perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk, manajemennya memerlukan informasi akuntansi penuh untuk melakukan analisis kemampuan tiap produk dalam menghasilkan laba. Ketiga, berapa biaya yang telah dikeluarkan? Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dibutuhkan oleh manajemen untuk inventory costing, pengambilan keputusan, membeli atau membuat sendiri, dan lain-lain. Kemudian, manfaatnya yang keempat yaitu penentuan harga jual normal, di mana dalam keadaan normal, manajemen punca harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba wajar. Selanjutnya, konsep akuntansi penuh ada 3, yaitu full accounting information, full cost, dan full costing. Full accounting information yaitu dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Full accounting information juga mencakup informasi mengenai biaya, pendapatan, dan aktiva untuk laporan kepada pihak luar perusahaan. Full accounting information menyajikan informasi mengenai total biaya, pendapatan, dan total aktiva yang masa lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan pokok, neraca, dan laporan rugi laba. Full accounting information dapat pula digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa lalu. Informasi ini yang disajikan untuk kepentingan ini berisi total biaya, total pendapatan, dan total aktiva. Yang kedua, full cost. Full accounting information yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut full cost accounting information. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya atau misalnya produk diperhitungkan dalam pembentukan informasi tersebut. Yang ketiga, full costing. Full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan cost produksinya, full cost total sama dengan biaya produksi ditambah total biaya non-produksi. Untuk mencari total biaya produksi, menggunakan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap. Untuk mencari total biaya non-produksi, sama dengan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Materi selanjutnya yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya di sini ada 3. Yang pertama biaya pas variabel dan biaya tetap. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya selalu berubah secara
proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel total mempunyai perilaku biaya yang selalu berubah dengan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku biaya yang tetap meskipun volume produksi berubah. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan produksinya berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada volume kegiatan produksi tertentu. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan produksi. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Selanjutnya yaitu pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Harga perolehan input bersama linear dengan kualitas input yang digunakan. Pola perilaku dan fungsi biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Metode penentuan pola perilaku biaya. Di sini ada 3. Yang pertama pendekatan intuisi, yang kedua pendekatan engineering, yang ketiga pendekatan analisis data masa lalu. Pendekatan intuisi atau pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendekatan analisis engineering, yaitu pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya tetap. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis biaya data masa lalu. Pendekatan ini didasarkan pada data biaya masa lalu. Berlaku asumsi biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa lalu. Ada 3 metode untuk menentukan perilaku biaya masa lalu, yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah, metode biaya cadangan, dan metode kuadrat terkecil. Metode titik tertinggi dan titik terendah. Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ini ditentukan dari salah satu selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Biaya variabel B sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah atau volume produksi tertinggi dikurang terendah. Biaya tetap digunakan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap A sama dengan total biaya dikurang biaya variabel per unit dikali unit. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Metode biaya cadangan. Dalam metode ini, terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Selisih antara biaya cadangan dengan biaya tetap terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Untuk menentukan perilaku biaya berlaku formulasi sebagai berikut. A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, B sama dengan Y sama dengan A tambah BX dengan biaya total dibagi volume kegiatan. Y sama dengan total biaya dan X sama dengan volume kegiatan. Metode kuadrat terkecil. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap A dan total biaya tetap variabel B. Menggunakan rumus B sama dengan
N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma XY dibagi N. Persamaan pola perilaku biaya, Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan dia tetap diperoleh dari biaya cadangan, B biaya variabel per unit, Y sama dengan total biaya, dan X sama dengan volume kegiatan. Selanjutnya kita lanjutkan pada contoh soal. Bisa kita lihat pada tabel di bawah, yaitu pada jam mesin titik tertingginya yaitu 8.000 dan titik terendah yaitu 6.000. Jadi selisih yang kita dapatkan yaitu 2.000. Dan pada biaya reparasi dan pemeliharaan titik tertingginya itu 600.000 dan titik terendah 500.000, sehingga kita dapatkan selisih yaitu 100.000. Di mana pada metode titik tertinggi dan terendah, biaya variabel dicari dengan biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi volume produksi tertinggi dikurangi volume produksi terendah. Untuk mencari biaya tetap, yaitu total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali unit. Jadi biaya variabel per jam yaitu 100.000 dibagi 2.000 didapatkan yaitu 50. Biaya tetap dapat dihitung dengan cara biaya total dikurangi biaya variabel per jam dikali jam. Misal, kita ambil jam maksimum yang biaya totalnya itu 600.000. Biaya variabel per jam dikali jam sama dengan 50 dikali 8.000 sama dengan 400.000. Maka biaya tetap dapat dihitung dari 600.000 dikurangi 400.000 yaitu sama dengan 200.000. Dengan demikian, persamaan fungsi biaya yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 200.000 ditambah 50X. Yang kedua yaitu dengan metode biaya cadangan. Biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 10.000 jam mesin yaitu 80.000. Biaya tetap itu biaya cadangan yaitu 30.000 dalam catatan jika perusahaan tidak berproduksi. Jadi biaya variabel per jam sama dengan 80.000 dikurangi 30.000 dibagi 10.000 sama dengan 5. Biaya tetap sama dengan 30.000. Jadi didapatkan fungsi biaya yaitu Y sama dengan 30.000 ditambah 5X. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Biaya memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan. Data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Pada tabel bisa kita lihat dari bulan Januari hingga Desember. Ada kesalahan di sini, yaitu lupa menuliskan permisalan. Jadi jam mesin itu dimisalkan dengan X dan biaya reparasi dan pemeliharaan dimisalkan dengan Y. Total jam mesin seluruhnya itu 66. Biaya reparasi dan pemeliharaan totalnya 8.400. XY totalnya itu 47.800. X kuadrat itu 380. Jadi jawabannya yaitu biaya variabelnya sama dengan 12. Kenapa 12? Karena tadi dalam 1 tahun berarti 12 dikali sigma XY 47.800 dikurangi jam mesin itu 66 dikali total biaya reparasi dan pemeliharaan yaitu 8.400 dibagi 12 dikali 380 yang merupakan sigma X kuadrat dikurangi 66 kuadrat sama dengan 0,09. Dan untuk biaya tetap yaitu 8.400 dikurangi biaya variabel tadi yaitu 0,09 dikali 66 dibagi 12 sama dengan 205. Biaya variabel sama dengan 0,09 dikali 1000 sama dengan 90 per jam. Dan untuk biaya tetapnya yaitu 205 dikali 1000 sama dengan 205 per bulan. Jadi dapat kita temukan persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut. Y sama dengan 205.000 ditambah 90X.